aku nggak mau terlalu ketakutan soalnya kasihan kan orangnya. Maksudnya kan dia juga manusia. Dia kan juga manusia ya, jadi kasihan kan. Kalau tiba-tiba kita ngeliat dia dikit-dikit gitu kan. Tahu jauh gitu. Dia dekat kita jauh gitu kan enggak enak. Takutnya dia jadi insecure kan. Itu kalau nggak bisa aku bisa ngompol itu bener. Waktu yang adegan itu begitu dibuka kan pintunya kan ceritanya jeder gitu, begitu buka aku tuh udah nahan mau pipis gimana, tapi ya nggak lucu juga kalau ngompol kan Bu Astri ya kan. Kalau dari aku sendiri, aku dan anak-anak yang lain juga, semua pemain juga dari sebelum kita masuk ke sini, pas kita reading kita udah baca thread aslinya di X gitu. Dan maksudnya waktu itu kan emang belum selesai kan threadnya gitu. Tapi memang itu salah satu hal yang menarik aku untuk mau ngambil Rogonyowo ini gitu, karena aku juga pecinta horor gitu, dan aku juga lihat jadi makanya aku juga lihat ceritanya tuh beda gitu, dan itu pun belum selesai threadnya itu udah menarik banget gitu, apalagi kalau divisualisasikan dan apalagi diambil sama hitmaker. Dan memang benar pas kita udah nyampe di set, kita udah mulai syuting, semua kayak semuanya tuh fall into place aja gitu, kayak udah mantap banget aja gitu. Bahkan dari visual effect si pocongnya juga itu keren banget menurut aku, maksudnya nggak yang kayak biasanya gitu. Kalau aku suka dengar cerita yang kayak di YouTube gitu kan, soal apa sih kayak cerita-cerita horor, walaupun aku sebenarnya takut, tapi kayak aku suka aja dengar. Terus pas aku dikasih sinopsisnya Rogonyowo ini tuh kayak aku pernah dengar deh cerita ini tuh di salah satu video gitu. Akhirnya aku langsung tertarik dong, karena kayak menurut aku ceritanya keren aja gitu, bagus. Kalau saya sih memang mungkin background saya itu adalah main film horor ya zaman dulu. Jadi waktu saya ditawarin, memang saya baca dulu semuanya gitu. Tapi kok di sini memang saya nggak jadi hantu. Kalau dulu kan saya jadi hantu. Nah di sini saya benar-benar baju merah ya. Putih. Sorry putih. Nah terus di sini saya tertantang sekali karena memang lumayan berat tantangan saya di sini gitu loh. Jadi saya langsung baca, ini gila nih, saya belum pernah selama hidup saya, selama saya berkali di film, dapat tantangan seberat ini. Buat saya berat itu. Ternyata, maksudnya langsung saya ambil tawaran itu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kalau gue sih Rizal Mantovani. Jadi dia director hebat. Terus aku akhirnya dikasih tahu bahwa sutradara Rizal Mantovani. Terus gue juga pernah punya pengalaman banyak sama dia karena dia juga dulu tahun 90-an itu director musik dan saya juga musisi yang beralih profesi ke aktor. dan akhirnya setelah wah ini kayaknya bakal asik karena Rizal juga sudah banyak film-film horornya. Wah ini beberapa filmnya dia gue tonton juga. Wah ini kayaknya experience buat gue sama apa ya, legacy lah buat gue sebenarnya. Ini kayaknya bisa nggak sih musisi berakting? Karena yang lainnya juga lagi begitu nih sekarang gitu. Gitu sih. Kalau ceritanya udah nggak bisa diragukan lagi lah. Bagus banget. Ceritanya keren lah. Unsur budayanya ada karena cast-castnya tuh dari apa ya? Kalau di karakternya dari berbagai daerah. Jadi aku misalnya dari Jakarta, terus Casey dari Bandung. Jadi kayak bahasanya pun jadi beda-beda juga. Ada yang dari Bali juga. Iya, ada yang dari Bali, Makassar, Medan, Solo, Medan ya, Batak ya. Iya, ibu kosnya dari Malang asli. Iya, saya dari Malang juga padahal orang Sunda ya kan. Saya orang Solo. Itu mulai itu. dan Jadi saya aksennya orang Malang. Iya, dan harus bahasa Sunda. Itu cross culture-nya bagus. Iya, benar. Jadi emang beragam lah, bener-bener kayak kosan asli. Persiapan mental, ya
memang bener. Saya bener-bener harus kuat mental juga gitu karena ada beberapa adegan itu adalah satu bagian dari cerita itu yang harus saya lakukan. Itu berat sekali sebenarnya, tetapi itu tantangan saya harus bisa dan saya tuh begitu selesai melakukan adegan itu saya leganya minta ampun. Itu yang saya takutkan. Yang gini ya Bu, gitu ya. Kamu jangan membuka rahasia. Nanti nonton mengingat ya. gitu ya. Itu karena saya melihat ada 2 kameramen juga sampai hampir pingsan melihat adegan itu. Itu jadi bisa bayangin aja saya melakukan yang tuh saya juga bingung. Satunya udah hampir pingsan langsung lari. Satunya lagi siapa yang nyuting saya? Kameramennya nggak ada gitu. Itu bayangin aja segitunya. Lu fobia nggak sih Bu waktu itu? Fobia nggak sih ke Iya, sangat. Fobia. Tapi itulah salah satu tantangan saya. Itu makanya saya bilang ini film terberat selama saya berkarir di dunia film udah sekitar 30 tahun lebih. Baru kali ini bener-bener. Dan saya baru merasakan menjadi pemain yang beneran di sini. Karena sebelumnya memang nggak seberat ini. Semuanya bisa dibilang lah bisa saya atasin ini bener-bener di situ. Di situ tantangan saya di situ. Tapi ternyata bisa ya. Itu sudah lewat, begitu lewat tuh udah kayak kepengen tumpengan besoknya selamat gitu loh. Ya itu. Kalau kita overall prepare-nya untuk Kak Frans ya, yang sangat membantu coach acting kita waktu kita reading. Jadi emang scene-scene berat tuh kita asah dulu emosinya dan juga kayak karakter kita masing-masing kayak gimana rasanya. Jadi pas di set ya kita udah fully prepared gitu. Dan itu emang membantu banget. Pasti Ya, effort it. itu karir kan. Iya. Gitu, itu kerjaan. Iya. Dan itu juga mesti dihajar sama kita sih, harus di effort itu harus kita maksimalkan. Karena memang akhirnya kalau kitanya nggak maksimal ya sayang juga ya. Kita udah memang dapetin pekerjaan, terus di satu itu ya kita harus profesional dan kita harus menghibur. Film ini harus jadi hiburan masyarakat kan, dan memang harus goalsnya memang harus ini film harus bagus gitu. Bekerjalah untuk hasil yang Anda inginkan. Iya. Lokasinya sih. Menurut aku Iya. Karena kita syutingnya tuh selama hampir seminggu kayaknya ya di kebun pisang ini emang beneran berhektar-hektar, bukan cuma kayak Serem sih, nggak ada lampu, gelap banget, itu bener-bener gelap banget. hektar banget Kak. Terus kalau misalnya kita ngeliat ke sana tuh udah gelap banget dan kita syutingnya emang selalu malam sampai pagi kan. Jadi ya tempatnya sih bikin merinding-merinding gitu. Nggak pernah terpisah-pisah ya. Iya. Nyatu semua. Iya. Setiap kemana kita semua ikut ya. Gak ada tuh yang lagi berkeliaran atau cari sebat gitu, gak ada. Kalau debat pun juga deket-deket gitu. Ngumpul di yang terang. Nggak ada ngumpul di yang terang udah. Kan ada tenda tuh untuk berteduh ya. Jadi saya lihat, itu pada gerombol di situ. Saya ke situ, gitu. Di mana yang mereka rame saya di situ berteduh. Iya padahal. Iya akrab banget. Akrab banget gara-gara ketakutan sebenarnya. Soalnya biasanya yang cowok-cowok mereka kalau misalnya nyebat atau apa gitu kan biasanya orang ngopi gitu, biasanya kan mereka keluar kan karena takutnya ganggu gitu kan kalau yang cewek-cewek gitu. Tapi kalau misalnya pas di situ tuh bener-bener gak ada kayak nggak apa-apa ya kalau di sini ya, nanti paling gue agak di depan gitu. Jadi kayak kita semua ya nggak apa-apa. Lu ikut konten penelusuran kan waktu itu? Iya, Gimana itu kondisinya? serem banget. Serem banget ya? Karena kan bukan lampu syuting ya Om, lampunya kan benar-benar cuma lampu yang Flash dipegang. doang gitu kan. Ya jadi serem, kanan iya, kiri iya. gelap semua. Tapi kalau saya pertama gini, si Bang Rizal Mantovani saudaranya bilang gini, dia kamu udah ketemu pocong katanya gitu, belum, serem loh dia bilang gitu, aku aja serem, aduh mati, aku gini, sutradaranya aja bilang serem nih, gimana aku gitu kan, terus abis itu bener kan emang sehari-hari nggak pernah ketemu sama si pocong itu, pas adegan yang di garasi yang dia muncul duduk di itulah ya pokoknya, itu bener-bener saya nggak acting, itu serem, Pure serem. ngerinya minta ampun, itu bener-bener yang
Itu udah benar-benar itu. Iya, kalau udah diganti, soalnya udah diganti make up, udah mulai diganti kan. Kalau biasa-biasa kan udah ngobrol sama gua, ngobrol sama. Enggak, tapi pada saat itu aku belum pernah ketemu. Iya. Saya belum pernah ketemu. Iya, dia belum sama pernah si ketemu. pemeran Itu itu. pasti kaget. Kalau nggak syuting kan ngopi bareng. Ngopi bareng, gua nggak syuting. Nah, pertemuan pertama saya itu yang pas adegan di garasi. Iya, benar. Yang dia muncul. Bener. Wah, aku udah mau pingsan itu Iya, benar nggak pernah ketemu soalnya. Iya, bener nggak pernah ketemu. Habis itu baru setelah itu aku memberanikan diri untuk lama-lama ngobrol sama dia supaya nggak takut. Jadi akrab. Akrab lama-lama gini, waktu yang terakhir kita syuting di studio yang di mana itu, di Jelambar. Terus dia langsung gini, Mbak Diah boleh nggak saya di sini? Oh nggak apa-apa. Asal kamu jangan bermuka pocong Iya. gitu. Hapus dulu muka Orangnya, lu. aduh. Nggak biasa aja sih, serem. Cuma emang karena beberapa kali udah ngeliat lagi di make upin segala macam, jadi akhirnya udah terbiasa. Akhirnya pas satu set tuh ya udah gitu loh. Aku nggak mau terlalu ketakutan soalnya kasihan kan orangnya. Maksudnya kan dia juga manusia. Dia kan juga Asli. manusia ya, jadi kasihan Aduh, kan. gila. Kalau tiba-tiba kita ngeliat dia dikit-dikit gitu kan. Tahu gue jauh gitu. ya. Dia dekat kita jauh gitu kan nggak enak. Takutnya dia jadi insecure kan. Jadi kayak ya udahlah dia kan Tapi- juga manusia, jadi aku memberanikan diri. Iya gitu. tapi bener loh, itu kalau nggak bisa aku bisa ngompol loh itu bener. Waktu yang adegan itu beneran. Begitu dibuka kan pintunya kan ceritanya jeder gitu, begitu buka. Aku tuh udah nahan mau pipis gimana, tapi ya nggak lucu juga kalau ngompol kan Bu Astri ya kan. Ya Tapi maklum emang kan. serem banget sih. Sudah senior. Maksudnya visual effect-nya Ya, yang kali ini betul. kan beda dari Beda visual banget. effect pocong yang biasanya. Kalau kalian lihat di teaser atau trailernya itu ada cuma kayak seberapa detik gitu kan ya, gitu ditunjukin itu Seru. beneran pas dilihat langsung juga lebih serem lagi gitu. Sangat. Aku Iya. aku salah ngitung. Jadi ceritanya lagi di set goa gitu kan. Kita tuh syutingnya udah kayak jam 12-an lebih lah. Di situ tuh ada 10 pocong, tapi yang 3 tuh tumbang, sakit. Ya udah, karena aku bosen lagi nunggu set kan, lagi di set, jadi kayak aku hitungin aja gitu. Ternyata yang aku hitung ada 8. Tapi Ari sama Rasya tuh ngitungnya ada 7. Tuh beda-beda. Yang satu asli. Jadi maksudnya itu. yang satunya- Oh. Yang satunya diganti sama yang asli. Menampakkan diri. Beneran berarti. Mungkin emang pengen syuting aja kali. Iya, pengen ikutan syuting. Budget ekstranya jadi nambah. Budget ekstra tambah. Bayarnya kemana tapi? Oh itu mungkin pas tayang dihitungin kali ya guys, tolong ngasih gitu. Jadi siapa yang benar gitu, aku apa Ari? Kebun pisang sih fix. Iya, kebun Karena itu pisang. emang sini berat, shotnya banyak banget, terus Iya, juga benar. adegannya bukan adegan simple, adegannya Ada. jatuh-jatuhan, umpur-umpuran, jadi Fighting, kayak, iya. wow, Ya. itu berat. Setuju sih, sepakat kebun pisang emang Kebun pisang. effortnya lumayan. Karena kita juga take satu scene, bukan satu scene, mungkin kayak berapa scene, hampir semingguan di sana, jadi emang butuh banyak banget waktu Iya. untuk take satu scene itu. Belum lagi cuaca, hujan, beceknya tuh luar biasa. Terus sling ya. Hujan, kalau udah hujan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nunggu aja. Ada yang 1 hari bener-bener nggak syuting ya, karena hujan. Hujan gede. Hujan gede. Ya. Kalau aku di gudang ya, karena di kebun pisang aku nggak ada. Iya. Oh iya, Iya, ada bener-bener. di kebun pisang. Udah, ada. Tapi jangan ceritain ya, kenapa nggak ada jangan diceritain. Pokoknya aku di gudang itu cukup menguras tenaga banget karena itu aku sendirian adegannya. Iya. Dan semuanya udah pulang. Oh iya bener. Semuanya Semua udah kan nggak ada. Iya pulang, bener. jadi aku di studio sendirian bersama Poci. Tambahan atau gimana? Hah? Tambahan atau emang scene-nya kamu? Memang scene-nya aku sendirian gitu. Ya karena karakter aku dia pemberani kan dan dia kepo gitu si karakter aku gitu. Ya sudah. Jadinya aku sendirian di adegan itu gitu dan itu lumayan. Ya. Kalau misalnya rame-rame kan nggak begitu berasa capeknya kan. Meskipun berasanya barengan gitu atau kayak gue capek banget, kita cari hiburan yuk atau apa gitu. Aku paling sama Kak Jawir yang jadi Mas Pocinya ya. Jadi ya udah gitu tapi
untungnya waktu itu semuanya krunya, semuanya Pak Rizal juga semuanya tuh sangat-sangat suportif. Dan meskipun kita semua udah capek banget pagi-pagi tapi menurut aku sih itu kita lumayan stick together gitu, suportif gitu, kayak saling menyemangati gitu. Halo guys, jadi itu dia. Jangan lupa saksikan film Regonyowo tayang tanggal 31 Juli hanya di bioskop. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi?